dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sepanjang pelayanannya, Paulus berupaya untuk menyampaikan kepada semua orang yang mau mendengarkannya satu-satunya yang mampu mempersatukan surga dan bumi, Yeshua Mesias, Sang Juru Selamat. Dalam menulis suratnya kepada jemaat di Filipi dan Kolose, dan melakukan segala upaya untuk membawa gereja lebih dekat kepada surga dan orang Kristen lebih dekat satu sama lain. Dengan demikian, ia menunjukkan kepada kita bagaimana gereja Allah saat ini dapat bersatu dengan surga untuk memenuhi di bumi dengan amanat yang Yeshua percayakan kepada kita. Penulis surat-surat Paulus yang dihukum, utusan yang dipenjarakan, penerima sejarah Filipi, sejarah Kolose, gereja-gereja di Filipi dan Kolose. Penulis surat-surat Paulus yang dihukum. Dari Paulus, seorang hukuman karena Mesias Yeshua, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kasih, teman sekerja kami. Selama pemenjaraan pertamanya di Roma antara tahun 60 dan 62, Paulus menulis setidaknya 5 surat kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, dan jemaat di Laodikia yang tidak sampai kepada kita karena tidak ada tuduhan serius terhadapnya. Ia diizinkan untuk tinggal di rumah sewaan, selalu dijaga oleh seorang tentara Romawi. Hal ini memungkinkannya untuk terus memberitakan Injil bahkan kepada garda praetorian itu sendiri. Dengan meneliti surat-surat tersebut, kita dapat melihat bahwa Paulus memiliki banyak kolaborator, dan juga berhubungan dengan keluarga Kaisar. Paulus berharap untuk segera dibebaskan, sebuah harapan yang tidak lagi dimilikinya selama pemenjaraan keduanya. Utusan yang dipenjarakan, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sejak saat ia memutuskan untuk menjadi utusan Mesias, kehidupan Paulus tidaklah mudah. Alkitab hanya mencatat 3 kali Paulus dipenjara sebelum dibawa ke Roma, di Filipi, Kisah Para Rasul, di Yerusalem, dan di Kaisarea, Kisah Para. Tetapi pastinya ada beberapa lagi. Dalam semua kesulitan ini, Paulus tidak pernah menganggap dirinya tidak berdaya karena tidak dapat berkhutbah dengan bebas. Ia menjadi utusan yang dipenjarakan. Sikap Paulus mengajarkan kita bahwa ketika kita menderita kesulitan karena memberitakan Injil, kita harus menaruh kepercayaan penuh kita kepada Allah, selalu mengiwat firman-Nya, dan berpegang teguh pada Roh Kudus, penghibur yang memberi kita kekuatan dan keberanian. Penerima Rasul Paulus merasa tanggung jawab yang mendalam tentang mereka yang ditubatkan melalui pekerjaannya. Lebih dari segala sesuatu, ia merindukan supaya mereka harus tetap setia, agar aku dapat bermegah pada hari Mesias. Katanya bahwa aku tidak berkumah berlomba dan tidak berkumah bersusah payah. Lagi meter melihat akibat pekerjaannya, lah merasa bahwa keselamatannya sendiri sekalipun dapat membahayakan kalau ia gagal memenuhi tanggung
Jawabnya, dan sidang gagal untuk bekerja sama dengan dia dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Sejarah Filipi. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami. Selama perjalanan misionaris keduanya, rencana Paulus berubah. Roh Kudus membimbing langkahnya. Paulus pergi ke Frigia. Dia tidak dapat berkhutbah di sana atau di Galatia. Dia tiba di Misia. Dia mencoba pergi ke Bitinia, tetapi ia tidak diizinkan. Dia pergi ke Troas, di mana mendapat penglihatan. Dia berlayar ke Samotraki. Dari sana ke Neapolis. Akhirnya dia tiba di Filipi. Filipi adalah tempat yang dipilih oleh Roh Kudus untuk memulai pemberitaan Injil di Eropa sebagai kota Romawi yang sepenuhnya mandiri penduduk. Filipi dibebaskan dari pajak dan memiliki kewarganegaraan Romawi sejak lahir. Sejarah Filipi. Pada malam harinya tampalak oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kebiasaan Paulus ketika tiba di kota baru adalah mengunjungi sinagoge. Tetapi di Filipi tidak ada sinagoge. Pada hari Sabat mereka menemukan tempat ibadah dan di sana mereka berkhutbah kepada para wanita yang berkumpul. Dari pertemuan ini muncullah orang Eropa pertama yang bertobat. Lydia lah dibaptis bersama seluruh keluarganya. Tetapi musuh tidak tinggal diam dan mendesak seorang peramal untuk membingungkan pikiran orang-orang dengan berpura-pura mendukung Paulus. Ketika gadis itu dibebaskan, masalah Paulus dan Silas dimulai. Hasilnya pertobatan sipir penjara dan keluarganya. Kisah tidak diragukan lagi bahwa Injil masuk ke Eropa dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Sejarah Kolose. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Yesaya yang setia. Epafras adalah sahabat Paulus selama masa pemenjaraannya di Roma, berasal dari Kolose. Dialah yang memperkenalkan Injil ke kota itu. Kolose adalah kota di provinsi Frigia, dekat Laodikia dan Hierapolis, tempat Epafras juga berkhutbah. Kota ini memiliki populasi Yahudi yang besar. Salah satu orang Yahudi terkemuka yang tinggal di sana adalah Filemon. Rekan kerja Paulus di rumahnya terdapat jemaat. Salah satu budak Filemon, Onesimus, melarikan diri ke Roma, di mana lah ia menerima Yeshua melalui Paulus. Dengan mengembalikan Onesimus kepada tuannya, Paulus menunjukkan bagaimana seharusnya hubungan antara tuan dan budak atau atasan dan bawahan. Jemaat di Filipi dan Kolose. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Mesaya Yeshua, kepada semua orang kudus dalam Mesaya Yeshua di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Pendahuluan untuk surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose yang sangat mirip menunjukkan kepada kita dua aspek penting. Di mata Tuhan, anggota jemaat kudus dan setia, meskipun mereka melakukan kesalahan.
di dalam gereja terdapat suatu tatanan di mana beberapa anggotanya memiliki otoritas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lain. Paulus adalah seorang rasul, pemimpin tertinggi. Timotius adalah rekan kerjanya, gembala. Penilik jemaat adalah pemimpin bukal penatua. Caken menggelola gereja. Dari penjara, Paulus berterima kasih kepada jemaat di Filipi atas bantuan yang mereka kirimkan kepadanya. Kepada jemaat di Kolose, ia mengirimkan rekan-rekan kerjanya untuk menghibur mereka. Mari kita renungkan sejenak pengalaman Paulus tepat pada saat tempatnya pekerjaan rasul itu paling diperlukan untuk memperkuat gereja yang diuji dan dianiaya. Kebebasannya diambil dan ia dibelenggu, tetapi inilah saatnya Tuhan bekerja dan kemenangan yang diraih sangat berharga. Ketika Paulus tampaknya tidak mampu pinakulan apapun, justru saat itulah kebenaran menemukan jalan masuk ke istana kerajaan. Bukan khotbah Paulus yang hebat di hadapan orang-orang besar ini, tetapi belenggonya yang menarik perhatian mereka. Melalui penawanannya, dia menjadi penakluk bagi Mesaya, kesabaran dan kelembutan hati yang dengannya ia menjalani penahanan yang panjang dan tidak adil. Itu membuat orang-orang ini menilai karakternya.